bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur karena Pak Moses telah disembuhkan oleh Tuhan dan Kasih Tuhan. pada saat ini boleh mengampu kami lagi dalam mata pelajaran bahasa Yunani. Tolong kami untuk kami terbuka, Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian dalam pembelajaran ini. Bahkan untuk hamba-Mu Pak Moses yang memberikan kami pembelajaran, Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Masya. Oke, kita langsung ya. Kita sudah lama istirahat ya. Sampai lupa sudah sampai di mana. Halaman 89, Pak. Halaman 89. Oh. Apa sudah di sini ya? Ini sudah ya? Kata sifat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ini kata ganti refleksi ini belum ya? Ya, betul. Ini kata sifat, ini keterangannya. Ini kita sudah masuk kata refleksi. Bapak Ibu, sebelum saya teruskan, saya buat pendahuluan. Ada hal menarik ketika saya dengan ada beberapa grup bahas tentang kitab Wahyu, khususnya yang simbolik angka 1000 itu ya. Bapak Ibu tahu ya, 1000 tahun katanya. Jadi itu ada orang yang sebut kerajaan 1000, padahal di situ enggak ada kata kerajaan. Kemudian mereka mau tafsir pakai cara alegoris. Padahal ini kan apokaliptis tuh kitab Wahyu, jadi harus simbolis. Kemudian di Wahyu 20 ayat 1 terus sampai ke ayat 6, mereka tidak lihat tensisnya. Malam ini kan kita belajar bahasa Yunani, tensis. Di situ tensis aorist, mereka bilang future. Waduh, jadi tafsirannya pertama sudah keliru mengerti kitab Wahyu, karena dibilang itu alegoris, bukan simbolis. Kemudian yang kedua, mereka tidak melihat bentuk waktu. Nanti Bapak Ibu kemudian lihat lagi ya, angka 66 itu dibilang chips. Padahal itu kan simbolis toh. Nah, itu ya. Jadi memang belajar bahasa Yunani itu penting dan sangat penting. Oke, kita sudah masuk di sini ya. Kata ganti refleksi. Ya, orang pertama. Jumlahnya tetap. Ya, ini kedengaran Bapak Ibu ya? Kedengaran. Nah, jumlahnya tetap. Jangan lupa ini tunggal dan jamak. Kasusnya ini yang tidak ada kasus di sini apa Bapak Ibu? Yang kan kita sudah sampai di sini. Kira-kira kasus apa yang tidak ada ya? Halo Bapak Ibu. Kasus nominatif yang tidak ada ya? Ya, sini langsung akusatif. Ya, nominatif. Nominatif nggak ada ya. Ya. Langsung akusatif.
kemudian genetif, kemudian datif. Datif. Iya kan? Tunggalnya. Ya. Kemudian ada lagi jamaknya akusatif, genetif, kemudian kasus apa lagi? Datif. Datif. Nah. Kemudian gendernya yang enggak ada apa Bapak Ibu? Halo, Ya. perhatikan. Maskulin. Netral. Netral enggak ada. Netral. Iya kan? Hanya maskulin Dengan sama apa Bapak Ibu? Feminim. Feminim. Nah, itu ya. Nah, ini mau dicontohin eumauton. Ya. Eumauton. Eumaton feminimnya ada akhiran on. Ya. Bapak Ibu lihat nggak ada awalan di sini? Ya. Ya. Ini tentang diri sendiri nih ya, orang pertama. Tentang diri sendiri, tunggal. Ini eumaton, maskulin. Feminimnya dia ada akhiran n. Ya. N. Ini n, ini e, ini apa? Eta atau emik atau kata apa ini? Ya. Emauten. Emauten, ya, itu akusatif. Artinya apa? Diriku sendiri, dia sebagai apa? Objek di situ, objek, ya. Kemudian yang kedua itu genetif. Nah, saya mau apa Bapak Ibu sudah hafal akusatif itu menyatakan apa Bapak Ibu? Akusatif. Tadi ya, objek. Jadi diriku sendiri di situ sebagai objek. Akusatif kan? Kalau genetif itu menyatakan apa Bapak Ibu? Milik. Nah, lihat dia berubah. Jadi akhiran O, tulisannya O. Kepemilikan. Nah, ini kepemilikan. Ini kan mau tu. Genetifnya. O tambah U. Iya, Harus baca U. Iya. Mau tu. Genetif. Feminimnya mau apa? Tes. Tetap ya. Nah, ini lihat di feminim dengan di feminim bentuk tunggal antara akusatif genetif sama ya. Benar Bapak Ibu? Iya, emautes. Yang di atas kan oh ya, ini beda-beda ya. Emautes. Di atas emoten, yang akusatif di bawahnya emautes. Artinya milik diriku sendiri. Ini menyatakan milik. Ya. Karena ini refleksi diri sendiri, jadi milik diriku sendiri. Ya, ini kata ganti refleksi ya, orang pertama. Yang ketiga tunggal datif, dia berubah. Akhirannya omega di situ ya. Emauto. Nah, iya ya, maskulinnya ya. Strong ya. Kemudian feminimnya dia jadi apa? Emaute. Artinya apa Bapak Ibu? Karena dia datif. Datif itu menunjukkan apa? Objek tak langsung gitu ya. Kepada diriku sendiri. Objek tak langsung. Ya, disebut objek tak langsung. Nah, sekarang lihat jamaknya. Berubah ya akhirannya ya. Akusatif. Baca. Emautus. Iya. U jadi dijadikan U. Ya. Iya. Akusatif ya dalam feminim. Kemudian di dalam maskulin, di dalam feminim sama emautus ya. Emautus. Jadi diri kami. Cuman bedanya yang satu maskulin, yang satu feminim.
Nah, itu bedanya ya. Kemudian sekarang genetif. Genetif, baca. Emoton. Ton, O-N. Ton. Genetif. Emoton. Mega, nu. Ya, Ya, emoton. ton. Nah, sama dengan feminimnya juga Emoton. emauton. Sama. Nah, itu genetif ya. Ya. Milik diri kami sendiri. Nah, ini menyatakan milik lagi ya. Kemudian lihat apa? Datif. Bentuk apa? Datifnya. Ya. Baca. Emautois. Tois. Maskulin. Feminimnya. Emautois juga sama. Emautois sama ya, kepada diri kami sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan, khususnya di jamak ini, maskulin, kemudian akusatif, maskulin dengan akusatif feminim sama. Genetifnya juga sama ya. Genetif maskulin dengan genetif feminim sama juga. Sama. Nah, kemudian lihat datifnya ya. Emautois, feminim, datif. Tadi dengan maskulin sama lagi ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Sama lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini refleksi ya, kata untuk diri sendiri. Keterangan ini, kata ini tidak memiliki kasus nominatif. Tadi kita sudah lihat di atas ya. Kemudian kata ini tidak memiliki ini ya, netral, gender netral ya. Kemudian ketiga, kata ini dibentuk dari dua kata Yunani ya. Ya, jadi se dan autos. Yang kata tadi ya, nah kembali ke sini itu ya. Jadi se dengan autos. Jadi itu kata dasar ya. Oke, ya contoh. Siapa yang bisa baca Bapak Ibu? Peri. Peri. Martureis. Martureis. Nah, ya. Artinya ini ya. Engkau memberi oh ini kurang ya, kesaksian. Kesaksian. Kelebihan satu huruf. Tentang dirimu sendiri. Itu ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 13. Coba lihat berikutnya. Suanthropos. Suanthropos. Kemudian apa lagi di sini? On. Poies. Kemudian, nah ini yang kata engkau adalah apa di situ? Seorang manusia. Ya. Jadi lihat itu ya. Oke. Ada muncul kata tadi yang kata apa di atas? Refleksi ya. Nah, ini kata refleksi ya. Nah, mana kata refleksi di contoh pertama? Superi. Nah, ini kata sifatnya ya. Seautu. Seautu itu ya. Kemudian mana kata sifat di bagian kedua? Seauton. Seauton ya. Lihat ya, perhatikan ya, saya tunjukkan. Ini kata sebelum theon, ini Allah. Ini ada muncul on di belakang. Ya, perhatikan ya. Makanya dia di depan di sini dia jadi apa lagi Bapak Ibu?
on. On. Iya. Nah, Iya. jadi teon, ya. Iya. Wah, ini kalau Bapak Ibu sudah kuasai kata benda itu akhiran on, itu Bapak Ibu sudah tahu. Allah, ini kok dia akhirannya on. Ini cirinya apa on, ya? Kan kita sudah belajar di atas, Iya. ya. Kok dia nggak Iya. pakai theos, Iya. ya? Sigma, ya, tanda sigma kan terakhir ini kan pakai nu. Nah, karena ini nggak ada os juga di depannya. Ya, itu kalimat depannya nggak ada os. Ya, lihat diikuti di kata theos ini berikut dengan on, ya. Jadi Bapak Ibu ketika khotbah hati-hati yang gini-gini. Theon jadi theos itu apa Bapak Ibu? Belum biasa, ya. Ya, kemudian ini lagi di belakang, ya, ini anthropos. Dia bisa antropo, omega di belakang. Ya, bisa jadi omega di belakang. Ya, Bapak Ibu belum hafal itu, ya. Kemudian ini kan martureis, ini akhiran eis ini, ya. Bapak Ibu harus selidiki, lihat bahasa Yunaninya, kunci. Nggak apa-apa lihat diktat. Wah, diktat. Yang sudah ada ini, lihat itu pembelajarannya. Kok dia marturo, bisa marturo o di belakang ini pakai omega, tapi ini kan ada akhiran s, ace. Ini cirinya apa? Halo Bapak Ibu? Iya, Ngerti ya? Maksud Iya. saya ngerti, ya? Iya. Ini antropo, bisa omega, bisa antropos. Kok ada akhiran os ini? Ya. Jadi begitu muncul ini, Bapak Ibu harus eksegese ini. Ya, kok enggak marturia? Ya, memberi kesaksian kan, ini kesaksian. Ya. Jadi waktu berkhotbah harus jelas ini. Ini kemarin mereka debat saya. Sekarang saya mau tanya, semua sudah ada ini, ya? Apa? Bible Hub. Ada. Sorry, sudah ada? Sudah ada Bible Hub? Ada, Pak. Ada, ya? Iya, ada. Saya kita langsung praktek-praktek, ya. Saya mau kasih lihat buku dulu ini. Ya, ini ditulis oleh William Hendrickson. Ini bukunya warnanya agak merah ke coklat-coklatan gitu, ya. Ini ditulis oleh Simon Kistemaker. Mereka ahli perjanjian lama, perjanjian baru, mereka profesor. Ini saya punya ini satu set. Ya, ini saya kasih tunjuk 2 aja. Ya, punya satu set. Nah, sekarang coba kita buka. Tadi saya bilang Wahyu pasal 20. Oke, sudah lihat? Bapak Ibu sudah buka Wahyu pasal 20, Revelation? Interliniernya ditekan, baru tekan strongnya. Nggak seluruhnya saya mau kasih lihat. Ada yang saya mau perlihatkan. STR-nya yang ditekan setelah interlinier, pergi ke STR. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Wahyu 20 ya tadi, ya? Halo? Ya, Betul, ya? Betul. Betul, ya? Coba Bapak Ibu lihat, itu ada di strong lexikonnya, ya, itu then I saw, itu, ya. Lihat itu kata I saw. I saw. Itu verb aorist indikatif aktif. Aorist itu belum dapat, ya. Belum dapat tensis aorist, ya. Bapak Ibu belum dapat, ya.
Belum, Pak. Itu bicara tentang kata kerja bentuk lampau. Aurits, satu peristiwa yang sudah terjadi satu kali. Nah, ini dilihat ini. Jadi Yohanes melihat peristiwa waktu lampau. Dan itu pasti itu ya, indikatif, aktif. Ya. Orang pertama tunggal singular. Hanya dia yang dapat penglihatan. Ya, jadi Alkitab Wahyu itu semua penuh dengan penglihatan. Ya, hampir mirip dengan kitab Daniel. Penglihatan. Nah, Bapak Ibu kalau sudah belajar hermeneutika, bagaimana Bapak Ibu menafsirkan yang sifatnya seperti ini, penglihatan-penglihatan, ya, simbolik. Nah, ini dia melihat kapan yang Yohanes lihat sudah masa lalu. Jadi ini kan kalau kita baca terus ini kan tentang kerajaan 1000 yang orang sebut dengan kerajaan 1000 tahun, padahal bukan kerajaan 1000 tahun. Keliru itu. Sudah pada kemana-mana itu ya konsep kerajaan 1000 tahun. Tapi salah, enggak ada kerajaan 1000 tahun di situ. Ya, yang pertama ini ini apa? Aurits, lampau. Ya, dia melihat waktu lampau. Nah, sekarang saya kasih tunjuk lagi. Itu coming down. Naikkan ke atas ada coming down itu. Kata bainonta. Bainonta. Sudah dapat ya? Itu bentuknya apa? Verb present participle active. Verb ya, present. Ya, malaikat datang itu kan present, dia datang, hadir present. Ya. Kemudian saya mau tunjukkan lagi. Nah, ini verb person banyak di situ ya, tapi melihat masa lampau. Oh, ini ada yang mau masuk ini Pak Indra ini. Pak Ferdi ini ada yang mau masuk? Pak Robert. Pak Moses kan jadi host, Pak. Iya, iya. Ya open aja Pak di security, Pak. Ya, Di security yang enable-nya di checklist-nya dihapus, Pak. Jadi mereka bisa masuk langsung. Oh, gitu ya. Sebentar. Kasihan tadi mereka mau masuk, belum masuk. Ya. Karena mereka masuk di waiting, kalau enable-nya nggak dihapus, Pak. Masuk ke security, Pak. Security-nya sebelah mana ya? Sebelah kiri di bawah, Pak. Kalau Pak Moses jadi host, ada security, Pak. Iya, di bawah ya. Coba saya minta tolong anak. Security-nya dihapus aja ya. Security diklik, nanti ada enable, masih checklist, checklist-nya dihapus, Pak. Oh iya. Security. Enable waiting room. Oh iya. Oke, ini security-nya. Ada enable-nya dihapus ya. Enable-nya yang checklist-nya dihapus, jadi mereka langsung masuk, Pak, kalau itu dihapus. Oke, sudah. Oke, sudah masuk. Pak Indra mereka. Ya, puji Tuhan. Oh ya, maaf Pak Indra. Ya, Pak Ko David juga ya. Ya, sudah sehat? Ya, puji Tuhan, Pak. Iya. Kita lagi praktek ini. Langsung ayat firman Tuhan. Kan kita belajar terus gini tanpa praktek nanti susah. Ya. Jadi saya kasih kata-kata kunci aja, Wahyu pasal 20. Sekarang lihat ayat 2-nya. Jadi penglihatan itu sudah masa lampau. Sekarang lihat ayat 2-nya. Sudah lihat ayat 2-nya? Sudah, Pak. Revelation 2 ayat 20. He says it. Iya kan? Itu juga verb
Aurits indikatif aktif sama dengan yang I saw di atas ya, I saw di atas. Itu lihat sama kan? Ya. Benar? Bapak Ibu benar ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul ya? Berarti itu masa lampau atau masa sedang terjadi? Masa lampau. Masa lampau. Jadi hati-hati dengan kitab Wahyu ini. Ya, ini saya mau beri contoh karena terlalu banyak orang keliru di dalam menghermeneutika kitab Wahyu. Nah, malam ini kita sambil belajar bahasa Yunani, kita praktek. Ya. Jadi kita lihat di sini ayat yang kedua ya. Itu menangkap itu masa lampau. Ya. Itu kan he says. Itu menangkap itu bentuknya lampau itu. Artinya sudah terjadi, ular itu sudah ditangkap, ular tua itu, yaitu iblis dan setan sudah. Halo Bapak Ibu? Sudah kan, sudah ditangkap. Ya. Sudah terjadi ditangkap. Nah, itu the dragon itu ya. Ya, itu kan. Sudah ditangkap. Sudah ya. Nah, Pak, sekarang maaf, Wahyu berapa, Pak? Saya ketinggalan. Oh ya, Pak Indra baru masuk. Wahyu pasal 20. Ya, ayat. Sudah ayat yang kedua. Ya. Lihat itu yang the devil itu kata sifat ya. Jadi sifatnya itu dia bolos itu ya, pendusta itu. Kemudian ada Satan di situ ya. Itu dia kata benda ya. Lihat Bapak Ibu ya. The devil itu kata sifat. Bukan kata benda. Jadi sifat si ular tua. Siapa si ular tua? Ini Satan. Satanas. Noun. Ya, nominatif, maskulin, singular. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian lihat lagi ini ada bone. Ya, itu verb lagi itu Bapak Ibu. Masih ayat yang kedua. Mengikat itu. Ya. Bond itu kan mengikat ya. Halo Bapak Ibu? Iya. Kata bond itu apa? Iya, Pak. Bahasa Inggrisnya, ya. Mengikat. Mengikat. Sudah diikat atau baru mau akan diikat? Sudah, Pak. Halo? Ya. Aurits kan? Auris. Benar ya? Iya, Pak. Bayangkan orang khotbah Wahyu pasal 20 itu peristiwa akan datang. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Itu sudah terjadi. Nanti saya berikan 6 lagi kalau udah. Nah, ini langsung kita praktek-praktek ya, karena kita sudah belajar, saya beri praktek-praktek lah. Ya, malam ini umpamanya prakteknya ini saya berikan ya. Jadi sudah terjadi itu. Ya. Sudah tadi ditangkap itu, tangkap itu sudah masa lampau kan? Verb aurits kan? Halo? Sama. Iya, Pak. Mengikat juga verb aurits, indikatif sama, indikatif juga aktif di atas. Sudah makin tahu, makin jelas. Mengerikan soal penafsir sekarang, aduh. Ada yang satu kelompok, ya maaf ya, nggak ada orang Batam di kelompok kita ya. Hamba-hamba Tuhan dari Pekanbaru, Batam, Malaysia, ada sebagian Singapura, mereka debat dengan saya soal ini. Mereka bilang, Pak, masa itu alegori, yang kedua Wahyu pasal 20 ini future, akan datang. Saya bilang keliru. Kamu belajar bahasa Yunani enggak? Nah itu Pak, kami masalah dengan bahasa. Lihat Bapak Ibu ya, jadi hamba Tuhan, kuncinya bahasa hermeneutika. Iya kan? Hermeneutika kan kita belajar tentang kalau kitab ini kitab sejarah. Cara menafsirkan kitab sejarah bagaimana? Kalau kitab ini doktrin, cara menafsirkan doktrin gimana? Ini kitab puisi, cara menafsirkan bagaimana? Ini kitab simbolik,
Ya, apokaliptis atau apokalipsis, wahyu, itu cara menafsirkan bagaimana? Penuh simbol, Bapak Ibu. Dan ada kemudian yang kedua kita lihat tensisnya. Sudah terjadi. Ya, sudah diikat kan? 1000 tahun lamanya, bukan kerajaan 1000 tahun. Oh, kalau saya nggak bisa jelaskan malam ini ya. 1000 tahun itu dari 3, 10 kali 10 kali 10. 10 pertama itu simbol apa? 10 kedua itu simbol apa? 10 ketiga simbol apa? Oh, saya belum jelaskan itu, Bapak. Maka dia jadi 1000. 10 kali 10, 100. 100 kali 10 berapa? 1000. Ya, nanti angka 6,666 itu juga, oh itu simbol, itu cara menafsirkan ada, Bapak Ibu. Wah, cilaka mereka bilang itu chips. Sekarang kita lihat terus ya. Itu ada kerajaan 1000, bukan kerajaan 1000 tahun, iblis yang diikat 1000 tahun ya. Nah, itu ya, for 1000 years. Ya. Nah, coba lihat ayat 3. Menarik kok ini Bapak Ibu. Sekarang pergi ke ayat 3. Kita lagi praktek nih bahasa Yunani. Dari tensisnya lah dulu ya. Ya. Hitro. Itu ya, verb lagi ya. Ebalen. Halo Bapak Ibu, ayat 3. Ya, ebalen. Melemparkan itu apa? Sudah dilempar atau belum dilempar? Atau akan dilempar? Sudah. Atau sedang dilempar? Sudah. Sudah. Sudah, berarti sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Sudah. Kenapa kok orang bilang future di depan? Ini bukti loh, bukti Alkitab. Ini bukti, ini cara kita belajar bahasa Yunani. Kita lihat di dalam Bible Hub. Ya, baik tadi kita di interlinear, sekarang kita ambil langsung strong lexicon. Soalnya kalau di interlinear kan hanya pakai angka, simbol atau huruf, iya ya. Kalau di sini kan langsung tertulis ya, verb, aorist, indikatif, aktif. Orang ketiga ya, tunggal, singular. Sudah di apa tadi? Sudah dilempar. Sudah terjadi. Ya, semua ini sudah terjadi. Ya, sudah. Nah, coba lihat lagi kata berikutnya yang espragisen. Halo? Menyegel, ya. Ya, Menyegel. sudah segel? Sudah terjadi? Ya. Sudah terjadi di segel? Telah dilakukan tuh. Verb aorist kok itu telah toh. Halo Bapak Ibu. Ya. Ini aorist indikatif sama loh. Itu konsisten dari atas ya. Aorist indikatif ya mulai dari ayat 1 itu ya, kata-kata kunci dalam Wahyu ini semua aorist indikatif Bapak Ibu. Verb aorist indikatif aktif. Itu loh. Ya. Memetraikan itu ya. Ya. Bisa lihat terus Bapak Ibu, semua seperti itu. He called not this saved. Itu verb lagi. Planese. Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Ya, cukup jelas. Ya. Jadi itu yang he called not itu planese, itu verb lagi Bapak Ibu. Kemudian kata kerja aorist, tapi dia subjungtif. Ya, aktif. Tadi di atas indikatif, subjungtif kan kita belum belajar. Penggunaan subjungtif ya. Nah, itu. Tapi kita sudah bisa lihat ini aorist, ini artinya bentuk lampau Bapak Ibu. Jadi semua sudah terjadi. Ya. Kalau kita belajar kayak gini, penelitian kayak gini, orang nggak bisa kerjain kita. Ya. Nah, were complete. Itu verb lagi. Teleste.
Dia tuh kata teleste itu verb audit subjungtif juga. Sama kan? Terjadi sudah. Menarik ya. Ya, verb audit subjungtif pasif 3 person singular. Nah, sudah terjadi kan Bapak Ibu? Audit lagi. Seluruh ayat 3 itu kan audit banyak itu ya. Ya. Nah, ini ada lagi letenai. Litenai atau lutenai, lutenai. Itu verb audit infinitif pasif, audit lagi. Kata kerja. Ya. Makin jelas ya. Be released. Released. Ya, masih ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lihat ayat yang keempat. Coba sekarang lihat ayat yang keempat. Ya, ayat ketiga terlalu banyak. Buktinya begitu kuat ya, bahwa ini peristiwa sudah terjadi. Dilihat dari bentuk waktunya. Ayat yang keempat muncul lagi itu I saw. I saw. Verb audit indikatif aktif. Ayat yang keempat sudah dibuka dengan bentuk lampau. Karena melihat ya. Ya, melihat orang yang duduk di atas tahta ya. Ya. Nah, kemudian muncul lagi itu. Ya, ayat 4. Ekatisan, verb lagi audit, indikatif aktif. Orang ketiga person, audit lagi. Ayat yang keempat ya. Jadi menarik luar biasa kalau kita belajar kayak gini ya. Ya, audit sudah terjadi. Had been given. Had been given. Itu E.D. Verb lagi audit indikatif pasif. Kok audit semua ya? Kok ini audit lagi? Ya. Dia tuh audit begitu banyak ya. Nah, sekarang kita lihat yang pasal 4. Ya. Itu soul, jiwa. Ya. Sukas itu jiwa ya. Ayat 4 itu jiwa. Jadi lihat jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya. Siapa itu jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya? Kapan itu? Kalau Bapak Ibu belajar dalam sejarah, ada 10 kaisar loh Bapak Ibu. Ya. 10 kaisar yang jahat. Sampai kaisar yang paling terakhir itu, ketika Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke apa itu untuk digoreng itu. Ya. Dasar Nero bukan? Bukan. Ya, nanti Bapak Ibu, saya sedang tulis jurnal-jurnal kayak seperti itu. Jurnal Maaf Pak, terlambat. Oh, enggak apa-apa Bu. Malam Bu Ros. Ya. Malam Pak. Jadi ini jiwa mereka ini masih hidup. Mereka sudah dipenggal kan ayat yang keempat, sudah dipenggal. Ya. Ya. Jiwa itu orang-orang yang dipenggal kepalanya ya. Ya. Mereka begitu setia, kemudian mereka setia, tidak menyembah. Nah, mereka hidup kembali. Nah, mereka hidup kembali. Menarik Bapak Ibu. Kata hidup di situ Bapak Ibu tahu. Halo Bapak Ibu. Kita lagi praktek ini dari bahasa asli ya. Iya. Ya, kita lagi praktek ini.
mereka hidup kembali. Nah, itu elabon muncul lagi di situ. Verb aorist indikatif aktif. Orang ketiga tunggal plural. Ya, he not received. Nah, itu ya. Itu verb lagi Bapak Ibu. Ya. Sekarang jiwa yang hidup kan jiwa, tubuh nggak ada karena mereka sudah dipenggal. Siapa yang dipenggal? Yohanes Pembaptis dipenggal. Rasul-rasul banyak yang dipenggal. Sudah terjadi, sudah terjadi. Bukan akan terjadi. Wahyu pasal 20 ini sudah terjadi. Menarik ya? Bapak Ibu dengar aja pengkhotbahnya lagi khotbah apa ya mereka ya? Ya. Yang menarik, yang jiwa itu ini they came to life. Sudah ada ketemu itu ayat yang keempat? Ya, ya. Bahasa Bisa Inggrisnya ya? tanya mumpung ingat. Iya, mari Pak Indra. Ini jiwa-jiwa yang hidup kembali, eksesan. Nah, jadi Iya, hidup itu ada bias, eksesan, dan ada 3 berarti ya hidup itu ya. Eksesan itu hidup yang bagaimana? Nah, kata eksesan ini dari kata Ya. soe. Oh, soe. itu. Perubahan Nah, kata soe ya? Berarti kan hidup apa Bapak Ibu soe? Ini kan dihidupkan Hidup kekal. kembali. Itu jiwa itu dihidupkan kembali itu jiwa. Jiwanya enggak mati, hidup. Ya, dan itu masa lampau. Jadi bukan yang pertama, dia bukan biosnya, hidup bios bukan. Yang kedua, bukan soma yang dibangkitkan. Halo Bapak Ibu, orang-orang yang dipenggal, yang setia, yang tidak menyembah itu, kesetiaan kan tidak menyembah ya. Walaupun ini kan Wahyu itu bicara tentang penganiayaan gereja. Mulai dari kedatangan Yesus pertama, sudah datang. Sampai menjelang kedatangan Yesus kedua, itu penganiayaan gereja. Dan itu digambarkan di dalam 7 jemaat di Asia Kecil. Oh, kalau saya bicara tentang 7 jemaat di Asia Kecil, memangnya hanya ada 7 itu? Di Asia Kecil, kenapa jemaat Kolose nggak dapat surat? Nah, ada berapa jemaat di Asia Kecil? Kok hanya 7 itu, yang lain nggak dapat? Oh, menarik Bapak Ibu. Ya, kenapa orang nggak selidiki ke sana bicara tentang kitab Wahyu? Nah, ini kita lagi buat eksegese dalam bahasa asli ya. They came to life. Itu kan? Verb aorist itu jiwa itu hidup. Jadi bukan tubuh yang hidup, bukan tubuh kebangkitan dihidupkan. Baru orang bilang nanti akan naik ke awan-awan rapture itu. Wah, harus belajar rapture lagi ini. Kemudian memerintah dengan Yesus itu kan. Wah, itu bahasa-bahasa simbol ditafsirkan secara literal. Gila itu. Itu kesalahan fatal itu. Sangat fatal. Ya. Bapak Ibu, kalau saya mungkin kemarin beri apa itu ya, mereka share ya itu tentang ajaran sesat itu. Ada berapa hamba Tuhan ya? 3 hamba Tuhan kok. Ada Pak Mangapul Sagala, ada pendeta Esra, kemudian ada pendeta apa ya? Itu yang dari Kalimantan itu ya. M apa gitu ya. Mereka bicara tentang aliran-aliran sesat ya. Ini karena kenapa muncul kesesatan Bapak Ibu? Salah tafsir. Salah eksegese. Peristiwa sudah terjadi, dibilang belum. Peristiwa sedang terjadi, dibilang akan terjadi. Ini kekeliruan besar nih. Kalau kita sudah biasa meneliti kayak gini, orang ngomong di atas mimbar, kita tahu ini lagi ngomong benar-benar firman Tuhan, atau dia pakai Alkitab, tapi waktu dia khotbah itu firmannya sendiri. Pak Moses tanya, Pak Moses. Firman Tuhan. Mari Pak. Kalau ini dikatakan telah terjadi, lalu porsi nubuatan gimana Pak? Kan nubuatan itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang gitu. Kalau semua ini telah, nubuatannya ada yang nanti, iya Pak Cun. Ada nanti kita lihat ada bagian tentang akan terjadi. Nah, di dalam Wahyu, ya.
Itu ada bagian akan terjadi. Nanti ada tensisnya future. Nah, tapi yang ini kan sudah jelas semua sudah terjadi. Semua orits kok. Yang dibangkitkan ini yaitu jiwa itu, ya. Itu disebut kebangkitan pertama. Itu ayat keberapa itu disebut kebangkitan pertama, ya? Nah, itu ayat yang kelima kan? Tapi orang-orang yang mati yang lain telah tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Iblis diikat toh. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama bukan kebangkitan tubuh, no. Kebangkitan tubuh nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Second coming itu. Ini kebangkitan pertama. Ayat yang kelima. Kalau lihat lagi di tensisnya ayat yang kelima, sama Bapak Ibu. Itu orits. Kebangkitan pertama itu orits. Ya, jadi lihat ya, semua ini orits ya. Ya. Baik nih. Itu ebasileusan. Ya, itu juga verb orits indikatif. Masih ayat yang keempat ya. Jadi mereka diberi hidup, itu kan, hidup kembali. Mereka memerintah, ya, sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ini memerintah kan? Ya, ebasileusen. Sileusan, memerintah. Itu kapan memerintahnya? Akan datang. Sudah. Bersama dengan Yesus. Sudah terjadi di mana? Di atas. Terjadi di atas. Di sorga, tapi masih jiwa, belum tubuh. Somanya belum. Apalagi bios, berhubungan dengan bios, di sorga nggak ada bios ya. Hidup bios nggak ada di sorga. Karena bios itu kan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara, bios. Tapi soe, yang tadi esesan, yang ditanya Pak Indra, itu tentang kebutuhan spiritual dan itu menyangkut kekekalan. Nah, makanya setelah mereka hidup, jiwa-jiwa itu nggak ada tubuh, belum ada tubuh. Belum. Kita kan nggak biasa nafsir kayak gini. Kenapa saya tahu? Saya biasa nafsir kayak gini. Kemudian saya baca Kistemaker punya. Saya baca lagi ahli-ahli teologi seperti apa ini. William Hendrickson punya. Poiters punya. Ya. Greg Bales punya. Saya baca. Anthony Hoekema. Itu mereka profesor-profesor dalam bidang PB. Mereka buat buku itu pakai bahasa Yunani. Karena mereka ahli PB. Dan mereka di Amerika sana. Hebat-hebat mereka. Jadi ahli. Kita harus belajar ke ahli. Kalau jangan ndak ahli, kemudian kita belajar dari ndak ahli, bahaya kita. Ya, oh karena dia sudah jadi pendeta, jadi sudah ahli. Belum tentu. Kalau dia ndak belajar. Jadi saya lihat dari sini, saya baca buku-buku seperti yang saya tunjukkan ini. Oh, menolong sekali ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi lihat itu. Ya, itu memerintah itu ya, memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Wah, ya, memerintah itu artinya mereka mengendalikan, ya, tapi di bawah pimpinan daripada Kristus. Mereka sebagai saksi-saksi itu ketika terjadi pemerintahan Kristus secara rohani, Bapak Ibu. Ya, pemerintahan yang tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan ontologis atau metafisika. Nah, lihat saya mengintegrasi antara hermeneutik dalam bentuk eksegese pakai bahasa asli dengan tensis, ya. Kemudian saya gabungkan dengan sistematik teologi. Tentang apa itu ontologis metafisika. Menarik jadinya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat sampai ayat yang kelima pun seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita cek lagi ya. Nah, ini kita belajar kayak gini langsung praktek, langsung ketahuan semua di mana kesalahan kita ya. Saya bisa salah kalau saya tidak hati-hati.
Makanya saya balik ke sini, saya cek satu-satu, per kata dicek satu-satu. Ya. Nah, itu ayat yang kelima ya. Tuh, ya. Itu disebut ras loh itu. Ya. Orang-orang yang mati itu disebut beristirahat, ras. Saya baca juga Wahyu juga ya, pasal 13. Yang berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Ya itu ras juga, ini ras. Jadi orang mati itu ras, istirahat, beristirahat. Ya. Leipoi, adjektif, nominatif, maskulin, plural. Mereka yang mati itu adjektif juga ya. Nah, Bapak Ibu, come back to life muncul lagi di ayat yang kelima. Esesan. Ya. Esesan lagi ayat yang kelima. Tetapi ya itu ya. Itu bangkit di ayat yang kelima. Hidup. Ya, nggak muncul di dalam bahasa Indonesia ini, kata ini nggak muncul ya. Ayat yang kelima ini LAI ini kurang tepat terjemahannya, Bapak Ibu. Nggak muncul itu ayat yang kelima ini. Ya, di bahasa Indonesia nggak muncul. Oh, ini tidak bangkit ya, tidak esesan. Ya, belum bangkit. Siapa yang belum bangkit, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, siapa yang belum bangkit maksudnya? Orang-orang yang tidak percaya, yang sudah mati tidak percaya, mereka belum bangkit. Soma mereka hancur, debu kembali ke debu. Jiwa mereka ada di tempat penyiksaan, mereka tidak bangkit. Tapi yang orang-orang yang dipenggal, yang setia tidak menyembah, mereka dibangkitkan. Jiwanya, eksesannya, hidup, mereka hidup. Jiwa itu bukan mati, jiwa itu hidup. Eksesan. Eksesan muncul lagi, Aurits. Waduh, menarik sekali ya. Lihat terus selama 1000 tahun. Nah, itu were complete. Nah, ini muncul lagi teleste, aurit subjungtif pasif, ayat yang kelima. Menarik sekali ya. Ya. Matahari noda hitam muncul. Jadi lihat ya. Banyak sekali penafsir yang mengerikan. Ini saya beri contoh yang ekstrim langsung ke sini ya. Itulah kebangkitan pertama. First resurrection. Itu kebangkitan pertama. Ya, ada di situ ya. Itu bentuknya adjective first, pertama awal, kemudian resurrection itu known, dibangkitkan. Ya, known. Pak Moses, benda. minta tolong itu Ya. di mute dong, suaranya itu yang tidak bicara itu suaranya tidak terdengar, jadi ribut sekali. Yang Pak Indra atau yang lain itu tolong di mute suaranya ya. Halo, oke. Jadi Bapak Ibu, makin hari makin jelas kalau kita lagi belajar Yunani. Makanya saya langsung buka Yunani. Kenapa saya berikan yang Wahyu pasal 20 sengaja, Bapak Ibu? Kenapa? Karena banyak yang salah ngerti. Mengapa salah ngerti, salah memahami? Salah, hermeneutikanya salah. Kenapa hermeneutikanya salah? Karena tidak menggunakan khususnya manuskrip. Bahasa aslinya tidak digunakan. Jadi nggak tahu bentuk waktunya. Semua bilang future, 1000 tahun. Itu hitung-hitung dari mana tuh angka 1000. Itu bahasa simbolik. Mengerikan Bapak Ibu. Nanti saya beri lagi ya, 666 lagi ya. Saya lagi ketik buat jurnal teologi. pakai tensis semua, bentuk waktu. Ya, sistematik teologi dimasukkan ke dalam semua. Supaya memang jadi satu konsep yang biblical, alkitabiah. Ya. Ya, 666. Wah, itu. Bapak Ibu nanti kaget saya bilang ada Tritunggal, Allah Tritunggal. Ada juga Tritunggal setan. Nanti ketemu di Wahyu itu.
Wah, kalau saya bahas itu nanti bingung lagi. Oh, hal baru. Kemarin ada orang-orang kelompok-kelompok itu bilang, Pak Moses ini hal baru. Tapi kok Pak Moses pakai tensis? Jadi jelas Pak ya? Saya bilang iya. Mana boleh firman Tuhan kabur? Tuhan kasih penglihatan ke Yohanes itu kabur. Kan? Harus jelas Tuhan kasih penglihatan. Kalau kabur nanti tulisannya kabur semua. Menarik ya Bapak Ibu? Halo? Makin mengerti ini atau makin bingung ini ya? Makin bingung, Semakin Pak. seperti mengerti Pak. Terima kasih. Kalau saya makin bingung, Pak, karena selama ini saya memahami wahyu ini sebagai nubuatan. Karena ini nubuatan dari Allah, maka walaupun dikatakan di situ telah, ya, tapi pasti akan digenapi oleh Allah. Walaupun bisa belum terjadi, Allah suka seringkali mengatakan telah gitu. Contohnya di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Mengenai nubuatan Yesus kan itu. Ia telah memberikan gitu kan. Kan telah, Pak. Sebab seorang anak telah lahir, Pak, untuk kita. Memakai kata past perfect, call perfect, Pak, di situ. Itu kata telah padahal iya, tapi Yesus itu kan datang gitu. Betul, kita harus jangan salah tafsir itu, Pak Cucut. Ya, itu mengenai Allah, berarti Allah sudah ada. Sudah ada dulu, itu preeksistensi. Bukan kan berbicara tentang kelahiran Yesus, Pak. Berbicara tentang sebelum dia kelahiran lahir, Yesus, dia sudah ada. Iya, itu berhubungan dengan itu memang. Itu bisa salah tafsir. Sebab dan yang kedua, telah, Pak. Yang kedua ingat, kitab Wahyu ini adalah kitab Apokalipsis. Halo? Ya, Pak. Jadi bukan nubuatan. Enggak semua, ini paling banyak itu orits kalau Bapak Ibu baca itu di kitab Wahyu, saya sudah cek. Sudah cek, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Itu paling banyak orits. Bentuk tensisnya itu orits. Bingung itu nanti. Itu peristiwa yang sudah terjadi. Bukan akan terjadi. Kenapa kita paksakan tensisnya kita mau rubah? Roh Kudus sudah mengilhamkan untuk ditulis. Setelah penglihatan disuruh tulis sama Rasul Yohanes. Sudah tulisannya, tensisnya jelas orits. Kita sebagai orang sekarang, pada zaman sekarang, kita mau ubah itu menjadi future. Ini kecelakaan, bahaya sekali. Disitulah kesesatan terjadi. Banyak hal yang sesat di situ. Seperti di Yosua telah menerima tanah, padahal dia belum terima apa-apa, tapi karena Tuhan yang itu kan karena janji Tuhan kan pasti. Jadi dianggap telah. Ya telah. Pasti. Betul, karena pasti. Kalau Wahyu juga walaupun belum terima. Pasti, makanya telah gitu, Pak. Apa gitu? Ini orits itu artinya sudah kan atau telah terjadi itu. Telah terjadi itu peristiwanya sudah terjadi. Dan kalau saya mau beri ayat-ayat firman Tuhan tentang peristiwa yang disebut dalam Wahyu 20 yang dipenggal, banyak sekali. Banyak sekali. Nanti belajar lagi 2 Tesalonika. Tambah seru itu. Ya, tentang kedatangan Yesus kemudian si pendurhaka itu. Wah, itu tambah seru lagi itu. Ya. Itu ada kaitannya dengan Wahyu itu. 2 Tesalonika. Oh, banyak ayat-ayatnya. Di Injil Matius, Markus, Lukas. Kalau saya mau beri nantilah, saya akan kirim jurnal yang saya buat tentang ini. Semua tentang yang gini ya, Rapture, 66 ya, Tribulation. Saya akan beri 1000 tahun. Wah, kuda-kuda simbol-simbol itu ya. Warna kuda itu ya. Wah, itu menarik. Ya. Jadi kita belajar. Boleh tanya Pak Moses untuk hermeneutika. Boleh tanya ya, Pak Moses. Pak Robert. Ya. Tadi ada sedikit penjelasan bahwa 1000 tahun itu sudah Betul. Terjadi. Karena lihat dari orits. Iya, karena kata bentuk ya. Jadi artinya sudah. Nah, betul. Pertanyaannya adalah sesudah 1000 tahun ada kebangkitan yang kedua. Berarti sudah dong juga. Oh, belum. Itu kebangkitan tadi. Kebangkitan kedua belum terjadi.
Belum. Itu kebangkitan Oh, kedua. Tadi saya bilang itu, tadi kan kebangkitan pertama ada soul. Iya, Kesesan, ya, itu hidup, sudah. Oh, ya. itu sudah. Ya. Jiwa. Belum sama Kebangkitan tubuh. jiwa. Betul. Kebangkitan kedua nanti disatukan Sesudah antara jiwa dan tubuh itu disatukan. Itu tubuh kemuliaan. Disatukan dengan jiwa itu kebangkitan kedua nanti. Itu menarik itu Pak Robert. Berarti ada jarak yang panjang antara selesainya 1000 tahun damai itu dengan kebangkitan yang kedua. Ada selang waktu yang panjang, Pak. Tadi kan kalau Bapak ngomong kayak gitu berarti 1000 itu dia menjadi hurufiah. Ya, letter le. Padahal 1000 itu bukan letter le. Nggak boleh ditafsir letter le. Kayak 666. Kemudian yang diselamatkan hanya 144.000. Iya kan? Ada kan? Wahyu kan? Ada. Itu kan semua simbol itu. Bahasa simbol itu. Itu angka-angka itu simbolik. Jadi kalau kita hurufiakan, aduh, silakan. Surga sudah penuh. 144.000 sudah dari dulu surga penuh. Bagaimana menghitung 144.000? Itu yang harus dipelajari. Itu yang harus dieksegesa. Jadi 1000 jangan 1000. Apalagi ini kan 1000, ini kan Tuhan bicara di dalam kekekalan. Iya kan? Ya, 1000 bagi kita, 1 bagi Tuhan. 1, ya. Iya kan? Jadi hati-hati dengan angka-angka di dalam kitab Wahyu. Sangat berbahaya. Kebetulan kita lagi belajar bahasa Yunani, makanya saya tunjukkan bukti-bukti otentik bahwa ada hal-hal yang sifatnya sudah terjadi. Karena jelas sekali tesisnya, bentuk kata itu kata kerja jelas. Orang berapa, apakah dia plural, ya, atau singular, itu sudah jelas semua. Kita nggak bisa buat apa-apa. Sudah begitulah Alkitab. Jangan kita putar lagi. Kita kalau sampai kita tafsir ke tempat lain, tidak berdasarkan manuskrip yang kita gali tadi ya, pakai kata kerja, ya, bentuk waktu, tensis. Itu namanya bukan eksegese lagi, itu namanya apa dalam hermeneutika? Eisegese. Kita memaksakan, itu namanya presupposition. Presupposisi itu bahasa filsafat. Artinya kita, ketika kita melihat kitab Wahyu, kita melihat dengan cara pandang kita, bukan cara pandang kitab Wahyu itu sendiri. Itu namanya presupposition dalam bahasa filsafat. Kalau dalam bahasa hermeneutik, itu namanya apa? Eisegese. Yang kita sudah lama, sudah karatan dengan cara berpikir lama, kita tidak cek dari bahasa asli, kemudian kita sudah gandrungi yang kita percaya itu sungguh-sungguh sudah puluhan tahun. Sekarang kita ketemu dengan yang manuskrip kita, kemudian sulit. Jadi sulit untuk bagaimana pengertian yang sudah ada di kepala kita sudah puluhan tahun, bagaimana mau menyatukan dengan yang kita eksegese lewat bahasa Yunani. Mau satukan itu nggak gampang. Karena kita sudah punya gagasan duluan kan di kepala toh. Ya. Oh 1000 tahun itu kerajaan 1000 tahun. Karena udah dengar puluhan tahun dengar khotbah-khotbah model kayak gitu. Kita nggak pernah cek dari manuskrip. Kali ini begitu kita cek kan kita bingung, jadi kaget kita semua. Biasa itu bagi saya. Dulu juga saya seperti gitu. Jadi Saya semangat usul Pak Moses. dalam kesalahan. Iya Pak Arnold. Shalom Pak Moses. Iya. Saya usul bagaimana kalau kita fokus belajar tentang bahasa Yunani. Nah ini kita lagi fokus bahasa Yunani. Cuman saya kasih contoh. Karena kalau kita bahas di situ, itu kan nanti jadi pertentangan yang panjang, Pak. Kalau bagi saya, karena ini kan ada saya berikan ini dalam bentuk langsung bahasa Yunani. Ya, jadi firman Tuhan. Kalau ini kan kita hanya belajar gini, loh.
saya lagi tunjukkan cara menggunakan bahasa Yunani langsung di Alkitab. Halo Bapak Ibu, ya. Cara mengeksegese dalam bahasa Ibrani. Yunani. Bahasa Yunani. Iya betul, Bu Ros. Jadi saya langsung tunjukkan prakteknya. Kalau saya ngajar-ngajar terus gampang aja, saya kejar waktu, saya cepat selesaikan ini. Mudah kok ini. Ya. Tapi kalau kita sudah, yang paling sulit yaitu setelah kita belajar kita mempraktekkan seperti gini. Makanya saya di kelas-kelas saya ajar bahasa Yunani tapi saya ajar prakteknya. Kalau di kelas-kelas yang reguler langsung tatap muka gitu ya. Jadi langsung prakteknya. Malah mahasiswa saya suruh ke depan satu persatu supaya mereka yang sudah belajar ngerti prakteknya. Ya, ini bukan masalah pertentangan antar kita, ini kebenaran firman Tuhan harus balik ke kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran kita, nggak bisa. Jadi kita jangan ukur firman Tuhan itu dengan kita. Diri kita, konsep sinode kita, itu kita tanggalkan kalau lagi di ruang kuliah seperti gini, lagi belajar, semua denominasi kita tanggalkan dulu. Karena kita mau belajar ilmu secara murni, khususnya di bidang teologi kita murni lah. Apalagi lagi belajar bahasa asli. Jadi murni bahasa asli, nggak usah kita ngarang-ngarang gitu. Saya mengerti itu Pak, tapi maksudnya kalau Bapak langsung mencas yang langsung sesat-sesat itu yang saya terganggu Pak. Saya bisa kasih ayat firman Tuhan ya, itu kalau kesesatan itu dari mana, itu banyak ayat firman Tuhannya. Saya bisa berikan, itu dari Safa. Ya. Jadi ayat firman Tuhan ini sudah benar, kemudian kita tafsir keliru, itu siapa yang pengaruhi kita? Itu belajar aja namanya heteronomos, hukum pengaruh itu. Nomos itu hukum. Jadi ada yang pengaruhi kita. Ya. Jadi kita ini kan hidup dipengaruhi. Kalau saya ngajar kayak gini, bukan saya yang pengaruhi Ibu, Bapak Ibu. Ini manuskripnya yang pengaruhi Bapak Ibu, bukan saya. Bible hook-nya, interliniernya firman Tuhan di dalam interlinier atau di dalam strong leksikon yang pengaruhi Bapak Ibu. Saya hanya mengajar. Dan saya ngajar murni. Ada teman yang bilang, Pak Moses, kalau Bapak ngajar murni eksegese susah banget. Memang, lebih baik saya beri susah. Kalau saya beri gampang, nggak usah kuliah, kita berhenti kuliah. Karena kan gampang. Ngapain kita belajar? Kita tahu kok gampang. Tapi yang gini-gini, pasti kaget. Saya sudah tahu pasti Bapak Ibu akan kaget. Pasti, karena saya beli murni lihat dari firman Tuhan. Jadi tidak bisa hal yang sudah terjadi. Ya. Di Wahyu 21 juga kan itu Yerusalem baru turun dari sorga juga sudah terjadi, Pak. Kalau gitu di mana itu, Pak? Kan nanti kita eksegese, Itu juga auris itu, Pak. Betul. Nanti kita eksegese. Ada semua itu, Pak. Ada semua. Nanti kita eksegese. Ya, itu kan bahasa simbol ya. Bahasa simbol. Jadi simbol-simbol itu jangan kita tafsir letter-letter lah. Jadi Yerusalem baru itu orange. Kenapa kok sudah terjadi? Apa maksudnya itu? Itu bahasa apa? Simbolik. Hati-hati kita tafsir letter-letter. Betul-betul Yerusalem baru itu surga. Hati-hati. Ya. Oke. Banyak sedikit lagi, Pak. Mari, Pak. Ya, sedikit lagi Pak Moses ya. Dari kata kai eidon angelon ayat 1 tadi pasal 20 Pak ya. I saw an angel dan seterusnya. Nah, artinya kata masa lampau itu. So-nya eidon itu masa lampau. Tidak bisakah dimaknai ini karena bentuk penglihatannya Yohanes, lalu kemudian menulisnya. Itu berarti dia menulis apa yang dia lihat kemarin atau tadi. Nah, dia bahasa lampau. Eidon itu masa lampau, iya. Betul, dia sudah lihat. Bukan kejadiannya yang sudah lampau maksudnya. Oh, nah, cuma peristiwa penglihatannya itu yang masa lampau.
Tapi bukan berarti kejadian peristiwanya sudah lampau. Maksud saya. Nah, itu kalau Cuma kita peristiwa penglihatannya itu yang masa sebentar, lampau. Saul. sebentar, Ah, ya, ya. maksud saya ngerti. Kalau Baik, kita baik, lihat seluruh teks ini, itu muncul kata yang sama, Iya. konsisten, ya. Yang dipenggal itu sudah Betul. terjadi, nak? Sudah Iya. terjadi. Iblis kemudian Iya. diikat, sudah terjadi. Ya, Iya. itu harus juga dilihat dari ayat-ayat yang sudah terjadi yang waktu lampau Iya. itu. Iblis sudah terjadi semua itu, diikat, Betul. dilempar, Betul. itu kan. Sudah semua Betul, itu betul. audit. Artinya Iya. Yohanes sedang melihat peristiwa yang sudah terjadi yang Tuhan bukakan ke dia. Kemudian peristiwa itu ditulis. Iya. Termasuk 7 gereja itu di Asia Kecil, semua sudah terjadi. Iya. Itu semua audit. Tuh Wahyu itu begitu konsisten ya. Bentuk semua. Kita nggak boleh ganti itu jadi future yang akan datang. Ya. Kita harus lihat itu peristiwa yang telah terjadi. Gereja 7 jemaat itu sudah terjadi itu. Ya. Audit semua itu sudah terjadi. Konsisten loh itu. Seluruh Wahyu konsisten. Kita yang kuda-kuda itu warna-warna, Bapak Ibu cek aja itu. Ya. Itu juga sudah terjadi. Itu simbol semua, Bapak Ibu. Bagaimana orang bilang akan terjadi, future jadinya. Ya, jadi hati-hati. Jadi pertama simbolis, karena di kitab Wahyu masalah simbolis. Yang kedua bukan hanya simbolis. Ya. Yang kedua tensisnya, bentuk waktu harus diperhatikan. Banyak orang khotbah kan keliru di situ bentuk waktu. Harusnya sudah terjadi, bilang sementara terjadi. Belum Bapak Ibu belajar tentang imperfect yang iteratif dengan duratif. Belum peristiwa yang terus-menerus terjadi, kemudian peristiwa yang terjadi, kemudian tidak terjadi, terjadi lagi. Bahasa Yunani itu disebut satu iteratif di imperfect, tensis imperfect, satu disebut dengan duratif. Oh, belum belajar itu. Lebih kaya lagi kita kalau belajar kayak gitu. Hanya beda waktu. Saya duluan belajar aja. Sehingga saya bisa jadi seperti gini, ngerti. Apalagi saya banyak baca referensi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bukan saya bangun kebenaran sendiri, saya baca referensi yang hebat-hebat seperti ini. Referensinya mumpuni, tidak sembarang orang tulis, hanya lihat penglihatan, nulis. Enggak, mereka bahas ini orang yang hebat di bidangnya. Kalau kita mau belajar, kita lihat orang yang hebat di bidangnya aja. Ya. Saya kenapa belajar Kistemaker punya, William Hendricks, mereka orang-orang hebat di PB. Anthony Hoekema punya, mereka orang-orang hebat. Kalau Gordon Fee itu ya saya ngerti bukunya ya. Jadi belajar kepada orang-orang yang memang Tuhan pakai di bidangnya. Ya. Oke, nanti bahayanya, sorry ya, kayak yang kelompok sesat yang ribut itu Oneness sekarang ya. Iya kan? Malah Oneness bilang bapak-bapak gereja itu sesat semua. Aduh. Ini kan celaka. Seluruh bapak gereja salah pandangannya tentang Tritunggal, kata Oneness. Bapak Ibu cek aja di YouTube tuh Oneness. Kami nak mau pakai bapak gereja. Bapak gereja itu nggak ngerti. Itu abad keberapa, muridnya siapa? Muridnya langsung rasul, beberapa bapak gereja itu. Diajar langsung oleh para rasul. Kok nggak mau? Karena nggak sama dengan pandangan mereka. Jadi mereka bangun pandangan mereka yang sesat. Bahaya. Oke, kita lihat ini. Oke. Kita tadi sudah orang kedua ya. Sekarang kita lihat orang ketiga. Kata ganti orang refleksi atau diri sendiri orang ketiga. Tetap sama dengan yang di atas. Jumlahnya tetap tunggal jamak. Kasusnya tetap
akusatif, genetif, datif, tidak ada nominatif, baik tunggal dan jamak. Kemudian gendernya tetap maskulin dan feminim. Oh, sudah ini karena orang ketiga ada netralnya. Yang orang kedua kan enggak ada, Bapak Ibu. Netralnya kan enggak ada. Ya, kalau di atas kita lihat terus. Nah, ini. Orang pertama enggak ada. Ya. Kita sampai di orang kedua, ini orang ketiga baru ada. Nah, kita lihat ini bisa dilihat ya. Akusatif, tunggal. Coba baca. Maskulinnya. Euton. Fit. Kemudian ada yang feminin. On berubah jadi apa? Ten. Ah, ten ya belakang. Netralnya omikron Auto. belakangnya. Auto. Itu dirinya sendiri. Ya, objek situ. Genetifnya. Auto. Oh, dengan U harus baca U dalam bahasa Indonesia. Auto. Nah, ini Ya. femininnya. Eutes. Nah, eutes. Kemudian ini Auto. Ya. ini menyatakan Auto. milik kan, milik diri Yes. sendiri. Sekarang datifnya. Auto. Omega ya. Omega terakhir ya. Maskulinnya. Kemudian femininnya Aute. Auten. T. Baru auto. Nah, ini kepada dirinya sendiri ya, genetis, datif. Jamaknya lihat. Autos. Ya, Autos. jadi ya, ini akhirannya us. Autos. Yes. Feminimnya apa? Autas. Ini ya, akhirannya berubah. Autas. Netralnya. Auta. Alfa itu. Ya. Kemarin saya iseng-iseng tulis tentang alfa dan omega. Pasti banyak bingung itu, kaget. Ini kalau muncul alfa di sini ya, artinya alfa omega. Orang hanya bilang alfa omega artinya yang awal dan yang akhir. Itu tidak teologis loh itu. Enggak teologis itu, enggak biblical tuh. Baru saya ketik, hanya singkat. Sebenarnya itu saya mau buat semua kayak gitu, buat jurnal teologi itu ya. Apa arti alfa dan omega secara teologis? Wah, itu menarik. Nanti digabung dengan the providence of God. Tambah menarik. Ya, nah, karena muncul tadi ya, alfa. Jadi ingat saya alfa dan omega. Itu juga banyak di kitab Wahyu ya. Al-Kula, awal dan akhir. Alfa dan omega. Sekarang genetifnya. Auton. Omega tambah nu. On ya. Lihat semua ya, femininnya sama. Sama semua. Ya. The same. Yang bedakan ini, yang genetif ini, walaupun sama semua, nanti Bapak Ibu lihat ketika muncul di Bible khususnya di interlinear atau strong lexicon, itu langsung menunjuk auton itu apakah dia netral atau feminin atau maskulin, khususnya di dalam kasus genetif. Jadi Bapak Ibu enggak usah pusing, enggak usah cari lagi kok sama ini, bingung ya. Apa ini ya? Udah tahu genetif. Nanti pasti langsung diarahkan, oh itu maskulin. Oh itu feminin. Oh itu netral. Nah, ngerti ya? Artinya milik diri sendiri. Oke. Kemudian datif. Autois. Kemudian autais. Kemudian apalagi? Autois. Artinya apa Bapak Ibu? Kepada diri mereka.
diri mereka sendiri ya. Karena ini merefleksikan diri sendiri itu, tapi dalam bentuk orang ketiga. Nah, oke. Sekarang lihat keterangan berkaitan dengan di atas. Nah, kata di dalam orang ketiga ini selalu bentuk predikatif, predikat, ya. Maka tidak ada kasus nominatif, subjungtif di situ, subjek ya. Bagian ini berdeklensi dengan kata autos, ya, autos, tanpa kasus nominatif. Nah, contoh lihat, coba baca ini. Hoios. Hoios. Ya, Poien. Gar. Gar itu kah? Auto. Ini tadi. Auto. Ini enggak boleh baca, tunggu sebentar ya. Ini O, ini enggak boleh dibaca O. Tapi dibaca Hoios. Logos itu kan tulis O, koma. Jadi harus baca O logos. Ya. Ini hoios. Nah, jadi kalau auto. kita geser ayat ini ya, bagian ini coba kita. Ya, itu kan dari Yohanes 5 ayat 19. Anak melakukannya dari dirinya sendiri. Adanya besar ini kan? Ya. Nya besar ini dikaitkan dengan anak. Berarti ini maksudnya bagian ini bicara tentang siapa? Yesus. Mengapa dia pakai hoios? Nah, ini sudah eksegese di dalam bahasa Yunani. Hoios. Kalau anak berarti ada bapak. Iya kan? Anak. Iya. Yesus itu anak. Dia punya ibu? Tidak. Nah, tunggu dulu Bu Ros. Ini bahaya di sini. Ini menarik. Kan kalau Yesus kan nggak punya ibu. Saya belum teruskan. Oh, iya Pak. Kalau anak berinkarnasi dia punya ibu enggak? Tidak. Punya, Maria itu. Maria berinkarnasi ya. Setelah inkarnasi ya, iya Maria. Inilah bahaya-bahaya penafsiran kayak gini. Saya mau katakan ya, kalau dia bilang ini anak melakukan dari dirinya sendiri, ini dia lagi bicara apa? Sebagai manusia atau sebagai Allah di sini? Ya, dia statusnya sebagai Allah di situ, Pak. Betul. Berarti anak di sini ini dalam keilahiannya, divine. Halo? Bukan berinkarnasi karena dia mampu melakukan dari dirinya sendiri. Berarti anak ini menunjukkan dia ini divine, ilahi, sehingga dia mampu melakukan dari diri sendiri. Kadang di bagian lain, dia katakan, aku melakukan sesuai dengan perintah Bapa. Iya kan? Ada itu kan? Ya, Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat melakukan dari diriku sendiri. Anak tidak dapat melakukan dari sini. Ya, kita harus hati-hati di sini tafsir. Ini menariknya ya. Jadi konteksnya, walaupun kita tahu bahasa Yunani, hoios, tahu anak. Tapi ketika kita baca seluruh ayat firman Tuhan ini, kita bisa salah tafsir. Begitu kita salah tafsir, aduh, kecelakaan. Sorry ya kalau saya bilang bidat lagi atau heresi ya. Heresi itu, saya tidak akan sebut sesat atau heresi, kalau kita keliru di dalam hal-hal di dalam Alkitab, tapi yang sifatnya sekunder. Tapi kalau hal-hal primer berkaitan dengan doktrin, ajaran, kemudian kita keliru, aduh, itu fundamentalis. Itu fundament. Ya, fundament. Itu apa fundament ini apa nih? Kalau bangun rumah ini? Fondasi. Fondasi, kalau fondasi sudah salah mau dibangun ke atas apapun, walaupun kelihatan bagus, roboh. Kalau sudah nyangkut ini anak,
Fundamen nggak? Fundamen. Fundamen. Kita bangun salah. Tadi itu kerajaan, orang bilang kerajaan 1000 tahun itu ngawur itu. Itu fundamental. Salah dia taruh letakkan dasar. Mau bangun apapun di atas. Parah itu. Roboh. Jadi kenapa heresi? Lantas orang pakai jangan menghakimi, jangan menghakimi. Ngawur. Ada bagian tertentu ayat firman Tuhan harus dihakimi. Bukan kita yang menghakimi. Kebenaran yang kita tahu, yang Tuhan bukakan ke kita, singkapkan ke kita melalui Alkitab, sehingga kita ngerti karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan illumination, kita ngerti, kita tahu, kita belajar, bukan hanya minta diurapi, nak mau belajar, tapi belajar kayak gini kan Bapak Ibu sudah tahu susahnya kayak apa. Sehingga waktu kita bilang kamu salah, bukan kita yang ngomong, ayat itu yang ngomong melalui kita. Kemudian pakai kata, jangan menghakimi. Lucu. Nggak belajar Alkitab secara totality. Total skriptura itu nggak dipelajari. Yaitu bahasa Latin. Jadi lihat ya, saya beri contoh ini. Ini satu ini aja nggak gampang. Ini kata hoios, poi, eien, ox, autu, anak melakukan dari dirinya sendiri. Ini konteksnya kita bisa salah. Kalau dia anak, nanti orang lain datang ke kita. Apalagi kita dengan kedar itu. Kalau anak berarti lebih rendah dari Bapa. Oh, ini konsep kesetaraan. Kalau di define ini, anak itu dengan Bapa itu setara. Bukan konsep biologis, dia lebih rendah. Strata, bukan. Bapak Ibu tahu ya, ada teolog di Indonesia yang sangat terkenal. Bayangkan bangun tentang teologi Tritunggalnya salah. Bapak mayor, anak minor. Itu dari mana belajar kayak gitu ya? Bapak mayor, anak minor. Tritunggal itu strata, bukan lihat kesetaraan. Strata, satu lebih tinggi, satu lebih kecil. Jadi ada Allah yang besar, ada Allah yang kecil. Nggak bisa. Ini konsep kesetaraan. Setara. Belum belajar Bapak, Ibu belajar bahasa Yunani. Karena ayat ini anak melakukan dari dirinya sendiri, ini bicara tentang divine dari anak itu. Keilahian anak itu, yaitu Yesus dia mampu. Bukan hanya Bapa yang mampu. Bukan hanya Roh Kudus yang mampu. Anak juga mampu. Kenapa? Karena dia divine, dia ilahi. Dia theos. Dia God. Nah, kemudian muncul ajaran sesat oneness. Anak itu Bapa. Bapa itu Yesus. Roh Kudus itu Yesus. Tambah gendeng lagi itu. Lantas kita bilang, oh jangan menghakimi yang gitu-gitu. Kalau kita bilang jangan menghakimi sudah dari dulu tuh bapak-bapak gereja sampai konsili-konsili itu kenapa? Mereka hakimi itu ajaran-ajaran yang salah. Paulus kalau gitu dia menghakimi ajaran yang lain. Yesus menghakimi. Oh, banyak ayat-ayat firman Tuhannya. Kadang kita takut lah. Menghakimi itu kita sebenarnya khas ya. Mengingatkan, menegur kesalahan. Kalau salah harus katakan salah. Harus. Jangan firman Tuhan. Nanti baca Bapak Ibu bisa baca bukunya Pendeta Sefri Lumintang yang 1000 halaman ya. Mantan Rektor Institut Injil Indonesia Batu itu ya. Tulis 1000 halaman. Judul bukunya Bapak Ibu bisa cari di toko buku. Teologi Abu-Abu. 1000 halaman loh Bapak Ibu. Sudah pernah baca itu? Teologi sudah jadi abu-abu, ya? Belum. Sudah pernah baca? Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa abu-abu? Kenapa abu-abu? Nggak jelas, abu-abu itu nggak jelas kan? Kenapa nggak jelas? Hermeneutikanya bermasalah. Kenapa hermeneutika bermasalah? Ini bahasa Yunani ini aja nggak ngerti. Kemudian dari bahasa Yunani ini bangun teologi sistematika tentang anak ini. Di dalam konteks melakukan dari dirinya sendiri.
berarti bukan status kerendahan di sini. Ini ontologis, metafisis. Status kealahan dia ini. Yohanes 5 ayat 19. Menarik. Tanya Pak Moses, boleh? Boleh kita sharing-sharing Pak Stefan. Iya Pak. Terima kasih. Tadi Iya. Bapak mengemukakan tentang konsep kesetaraan. Saya mohon pencerahan yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat Yesusnya tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mohon pencerahan. Anak. Nah, di sini anak melakukan, berarti dia punya kemampuan. Di situ anak pun tidak, berarti itu bicara tentang apa? Anak di situ dalam status apa? Manusia. Benar. Sebagai manusia dia nggak tahu. Dan Yesus jujur. Dia sedang mewakili seluruh Adam kedua, toh? Dia Adam kedua ya, yang terbatas. Jadi sebagai manusia terbatas, nggak seluruh tahu. Kadang kita kacaukan, Pak Stefan. Iya, mari. Saya tanya lanjut. Berarti semua hal Yesus tahu kecuali hari terakhir itu, atau second coming itu. Oh, ada banyak hal lain lagi yang kadang-kadang dia katakan dia tidak melakukan dari dirinya sendiri. Ada banyak hal, ada banyak lagi. Perlu diselidiki itu sih. Iya, Pak. Ya. Soalnya kematiannya dia mau ditangkap, kan dia tahu semua. Ada di dalam ikan, dia tahu. Tetapi tentang hari second coming itu sendiri, dia tidak tahu. Itu konteksnya, ya itu. Status kerendahan, gitu ya. Disebut dalam dunia teologi, status kerendahan. Oh, ya, oke, bagus. Itu sudah sistematika teologi itu, Pak Stefan. Ya. Nah, sekarang coba baca ini. Apa Moses? Itu ayat yang sebelumnya yang Pak Moses baca di Yohanes 5 ayat 19. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Yesus tidak dapat melakukan apa-apa selain dari apa yang ia lihat dari Bapa, Pak. Jadi kalau konteksnya dilepaskan begini, kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya itu sebetulnya Yesus tidak dapat, Pak. Pengertiannya gitu, Pak. Matius tadi berapa? Yohanes pasal 5. Ayat 19 ya. Oh, itu dipisahkan dari ayat ini yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tidak dapat. Iya. Ini kesaksian tentang dirinya kan? Ya. Itu yang Pak ini maksud itu ayat 18 toh? Enggak, di ayat 19, Pak. Di ayat 19 itu kalau tadi yang Bapak baca itu kan sepotong. Oh iya. Tapi kalau dibaca ayat sebelumnya. Seluruhnya iya. Aku berkata sesungguhnya anak tidak dapat mengajarkan. Iya kan? Ya. Mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Ini kan ada status kerendahan, ada status dia sejajar dengan Bapa. Tapi ini seluruh status kerendahan ini. Karena harus melihat dari Bapa kan. Dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Jadi Bapa yang jadi sumber di situ sentral. Dia tidak bisa melakukan sendiri. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu. Ini nggak ada ini ya. Aku melakukan dari. Aku tidak dapat melakukan dari diri sendiri ya. Anak tidak dapat mengerjakan atau melakukan dari dirinya sendiri. Ini harus dicek bahasa Yunaninya, tapi sudah jelas ya. Ya. Anak melakukan dari dirinya sendiri, Yohanes 5 ayat 19 ya. Jadi itu bahasa Yunaninya kata tidak nggak ada di situ ya. Adanya di bagian yang atasnya, Pak. Di bagian atasnya, Pak. Di bahasa Yunani juga ada not, Pak. Betul, not ya. Ya, ada not. Cuma nggak ditulis sama Pak Moses di sini gitu. Iya, saya yang salah ketik. Ya, berarti kalau tidak. Lengkap itu tidak dapat.
tidak kan di sini tidak dapat atau melakukan toh? Iya kan? Dinatai ho gitu. Uyos. Enggak tertulis ya kadang ya. Kita mesti hati-hati sekali dengan yang seperti ini. Ya kalau dipenggal kan jadi pengertiannya lain, Pak. Betul, Pak. Kita mesti cek benar, iya kan? Ya. Ayat yang ke Yohanes ya, Yohanes. Sudah lihat Pak Cun, sudah lihat? Semua sudah lihat? Coba Sudah, lihat. Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Ada dinatai. Ya. Yohanes Kaidon. Yang gini-gini kan menarik Bapak Ibu. Kita memang harus balik ya ke sumber. Ya, jangan kita jadi sumber bahaya. Ya. Ayat 19. Jesus. Ya, ada note di situ ya. Sebelum natutup pintu. Kita mau ke Ya. Ya ada note di situ, ada yang kurang di situ ya. Dinatai, Pak. Ya, Noticeable. Ya, jadi itu nanti diubah ya. Dunatai itu ya, disable itu kan? Betul, Pak. Disable itu ya. Ya, jadi kita lihat di situ ya ada salah-salah nanti diperbaiki. Nah, coba berikutnya kita bisa baca ini. Apes. Ya. Tus. Ya, tus. Perhatikan nih kata ya ini. Tus necros. Necros. Yes. Lihat ya. Ini hubungan antara Bapak Ibu lihat ini ya. Tus, betul. Tus dengan ini akhiran Necrus. ya. Karena Yes. ada tus, maka anak ini Necrus. Necrus ini dia menjadi os juga. Us Oh, ya. yes. Itu toh. Kemudian baca terus. Tafai. Nah, ini Tus. Yes. Euton. Necrus. Ya. Jadi tus ini bukan untuk yang ini. Ya. Euton, tapi Yes. tus di sini untuk necrus. Necros. Itu. Ya, menarik ini ya. Belajar kayak ini menarik. Biarlah orang mati apa? Menguburkan orang mati. Menguburkan orang mati mereka sendiri. Ya. Matius 8 ayat 22. Ya. Jadi lihat tuh ya, kaitan-kaitan itu ya. Kemudian lihat lagi ini, apa baca ini? Oh pater. Exei. Soen. Yes. Eutus. Nah, yang harus hati-hati itu satu kata ya, yang muncul di sini. Soen, dari kata soen. Tadi di Wahyu jadi esesan. Di sini ada soen. Ya kan? Hidup. Berarti yang muncul bukan bios. Hidup, tapi bukan hidup bios. Tapi hidup soe. Oh, bukan suke. Bukan suke. Bukan. Jiwa kalau suke. Bukan. Yes. Kalau ini tetap hidup, tapi ini bios itu hidup
secara materi. Kalau Zoe ini hidup secara rohani. Rohani. Dan kekal. Spiritual. Jadi Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Hidup Bapa itu apa, bios? Ya. Karena Bapa dia di sorga. Zoe. Wah, ini kalau kita belajar teologinya, saya baca beberapa buku ini tentang Bapa memiliki hidup dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak bersumber ke tempat lain. Halo Bapak Ibu. Dia tidak bisa bergantung ke siapapun. Tidak bisa. Amin. Dia independen dia itu. Independen, absolutis. Kita orang hidup independen. Iya kan? Tapi tidak bisa absolut, relatif. Iya kan? Seindependennya kita butuh orang lain nggak? Butuh, enggak seperti ini. Ini Yesus yang jelaskan. Bapa mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Menarik ya. Ya, Father. Ya. Ini Pater. Pater. Bapa ya. Pater. Yes. Wah, ini menarik ya, hidup. Dan hidup di sini ini hidup secara apa Bapak Ibu? Soen. Rohani. Soe dari kata soe, rohani, kekal. Apalagi menunjuk kepada divine. Bapa ini ontologis, dia kan tidak pernah berinkarnasi. Ontologis, metafisis, wah belajar itu menarik sekali, disebut Bapa. Wah, ya, ada yang buat tesis bagus ya, ya, praeksistensi Yesus. Coba Bapak Ibu lihat di diktat-diktat dosen yang bagus teologi ya, tentang kristologi. Bapak Ibu baca. Ada banyak aliran sesat dalam gereja yang tidak mengakui bahwa Yesus punya praeksistensi. Ngeri loh Bapak Ibu. Ada teolog. Lantas teolog kayak gitu kita bilang enggak sesat gitu. Oh enggak, dia cuma salah tafsir. Ini hal yang fundamental, kristologi. Dia bilang Yesus tidak punya praeksistensi. Ada yang teolog katakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu mengerikan sekali itu. Dan menyedihkan, memprihatinkan sekali. Ya. Bapa ini bicara tentang independen, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Itu hebatnya ya. Nah, sekarang berikutnya baca lagi. Epon. Iya. Oi. Iudaioi. Pros. Eutus. Lalu orang Yahudi berkata kepada yang lain. Yohanes 7 ayat 35. Ya. Jadi menarik ini ya. Berikutnya Allah kata tas. Allah kata tas. Idias. Epitomia. Eutois. Susin. Yes. Nah, lihat ini ya. 2 Timotius ini. Tetapi mereka apa? Mengumpulkan guru. Menurut untuk memuaskan keinginan telinganya. Mengerikan. Ngeri ya. Terjadi ini enggak sekarang di gereja? Banyak sekali. Jangan menghakimi. Banyak sekali.
Kita paling takut kalau kita sudah tahu dan memang itu kebenaran yang mutlak dan Tuhan bukakan. Kemudian kita lihat salah, kemudian sudah lihat salah, kemudian kita bilang, sorry ya, kamu salah. Kita paling takut. Jadi banyak musuh kita. Karena kebenaran kita akan jadi banyak musuh. Bukan hanya banyak musuh, mati. Karena ini kebenaran firman, kita mengerti, kita dimusuhi. Akan jadi banyak musuh. Bukan hanya orang di luar gereja, orang dalam gereja. Bisa saling memusuhi, bisa. Karena ini masalah ini ya, ini masalah seperti gini ya. Nah, ini pengajar loh, guru-guru. Tapi guru-gurunya bukan bersumber kepada kebenaran. Enggak, kebenaran absolut yaitu firman Tuhan. Tidak, tapi guru-gurunya bersumber kepada siapa? Pendengarnya, memuaskan telinga yang dengar firman-Nya, dia puaskan mereka. Nah, itu namanya guru model kayak gini. Ini Rasul Paulus ini kan surat penggembalaan. Model guru kayak gini, ini model guru apa ini? Suka kompromi. Kalau Bapak Ibu kompromi, laku Bapak Ibu, laris Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketat dengan kebenaran, orang nggak senang. Saya sudah alami itu. Iya, makin saya belajar, kemudian serius dengan firman, bergantung, kemudian tunduk kepada firman. Firman katakan apapun harus tunduk. Karena tidak mungkin firman yang salah. Kita yang salah ngerti firman. Nah, lantas kita ngomong benar, orang tidak senang. Ya. Sampai saya harus keluar dari gereja-gereja seperti itu. Nah, ini daftar kata-kata. Panggil dulu teraan. Bilang kok. Coba baca. Oh. Kemudian ini apa? Kemudian ini juga. Yes. Ini kemudian Allah. Nah, ini yang saya sering katakan ya. Kalau ada kata ini wah, hati-hati. Ya, ini kalimat apa Bapak Ibu? Kata apa? Peralihan. Kamu baik tetapi, aduh, pakai kata peralihan tetapi. Nah, ini hanya al. Apabila huruf berikutnya vokal os. Dia menjadi sebagai atau seperti. Nah, kemudian ini apa? Katos. Kata tambah os. Ya, lebih tegas daripada os. Ya. Sama seperti artinya ya. Sebagaimana. Kemudian apa ini? Omega ini ya. Oh, jadi, yes. Ini omega toh. Osper. Yes. Os tambah per. Sebab ditambah per ini lebih tegas lagi. Menegaskan ya, kalimat menegaskan. Sama seperti sebagaimana. Kemudian ini ada kata apa? Kago. Yes. Dari dua kata ya. Kai dan ego. Artinya apa? Dan saya. Kai dan yes. Saya. Kalau mau lihat yang ego ini, oh Yesus itu berapa kali egonya? 7 kali di dalam Yohanes. Akulah, ego. Ego ini itu bersumber di mana? Kitab Keluaran. Waktu perkenalkan, Musa minta untuk perkenalkan diri, nanti dia ngomong ke orang Israel, dia bilang, aku adalah aku. Nah ini bahasa Yunaninya. Di Septuaginta kan dijadikan ego. Ego adalah ego. Itu Yesus itu ya. Ego. Yang bicara kepada Musa itu ego itu siapa dia? Nah, di PL.
Ya, enggak jelas kan di PL? Yes. Begitu dia masuk ke PB, jadi jelas yang bicara itu. Yahweh tetapi pribadi yang kedua, bukan pribadi yang pertama yang datang menjumpai Musa. Kalau belajar itu menarik sekali. Ya. Kaitkan PL, PB, dia jadi ego, Emi. Kalau tambah Emi, dia menjadi aku adalah. Aku adalah. Emi itu kan adalah. Aku ego. Aku adalah roti. Aku adalah pintu. Aku adalah terang. Aku semua. Aku itu artinya dia apa? Sentral. Dia pusat. Ego. Aku. Pusat. Sentral. Nah, ini. Terus. Kakeinos. Dari dua kata. Itu kata apa? Kai dan ekenos. Artinya apa? Dan itu. Dari dan itu. Dan itu. Ekenos. Saya pikir kita sampai di sini dulu ya. Kalau enggak gantung yang di belakang. Ya. Baik Pak, 9:30 memang. Iya, kasihan yang Indonesia Timur. Makassar. Dan Pak, nanti ini bisa di-share kah, Pak? Yang ini? Ya. Yang untuk malam ini. Perlu di-share. Ya, nanti saya kirim ya. Iya, terima kasih Pak. Supaya ya. kami bisa belajar, Pak. Iya, nanti kita sama bahannya yang lalu juga belum dikasih ya, Pak. Iya, iya. Ini nanti kita akan masuk imperfect indikatif. Amin. Ya, kalau bisa bahannya diberikan, Pak, biar kita belajar dulu. Oke. Jadi ini imperfect indikatif saya tadi sudah bocorkan, itu duratif. Ya, terus menerus. Satu iteratif. Ya, berulang-ulang, enggak terus menerus. Nah, menarik ini Bapak Ibu belajar. Nanti minggu depan kita belajar ini, imperfect indikatif. Bapak Pendeta sudah sehat sekali ya? Ya, puji Tuhan. Harus lawan sakit, tak boleh langsung lemes-lemes, manja. Amin. 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 Oke, Bapak Ibu. Ya. Ya. Seru kita malam ini ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moses. Gitu ya. Pak Stefan maju terus. Mantap. Maaf tadi Pak terlambat karena sinyal kurang baik Pak. Iya, musim hujan. Tadi juga saya mau buka masih kurang. Ya ini saya sudah di rumah karena istri akhirnya pasang wifi di rumah sendiri. Karena istri ngajar banyak dari rumah. Dia ngajar di Petra kan. Di Yayasan Petra dia sekarang lebih banyak di rumah. Senin sampai Jumat orang tua dari Petra enggak mau masukkan anaknya. Walaupun sekarang ada sekolah kan sudah bisa masuk. Ya, 50%. Ya, seperti gereja sudah bisa masuk 50%. Tapi orang Petra enggak mau. Orang tuanya yang enggak mau. Ya. Jadi minggu depan kita belajar Perfect. Imperfect indikatif. Indikatif. Dilihat ya, imperfect indikatif ya, cirinya kita lihat lagi. Oke Bapak Ibu, kita terus belajar ya. Nggak apa-apa kita berdebat ya. Ya. Jangan kemudian kita bersilang pendapat kemudian saling musuh. Itu biasa di dalam dunia akademik ya. Kita berproses. Dialog. Ya. Kita dialog ya. Kadang kita berbeda ya. Saya banyak di WEC saya di berapa puluh WEC ya saya ikut ya. Saya beri firman, mereka tanggapi. Jadi kita akhirnya diskusi, share. Makin kencang. Tapi bagus supaya itu membangun wawasan dan mengajar mental kita supaya tidak cepat emosi, tersinggung. Amin. Kita harus dewasa. Makasih. Dan kalau kita orang dewasa itu, kalau kita keliru, katakan keliru. Tapi kalau sekarang kita belum mau katakan keliru, ya enggak apa-apa. Nanti proses kok. Semua kita kan hidup berproses ya. Nah, yuk. Kita akan tutup. Pak Arnold ini orang kasihan, orang jauh ini. Ya. Orang jauh tolong tutup dalam doa semalam di sana ya. Oke, mari Pak Arnold. Tutup dalam doa.
Mari Silakan. kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu karena Tuhan memberi kami kesempatan beberapa waktu lamanya kami dapat belajar bahasa Ibrani yang kemudian kami dituntun melalui bahasa Ibrani kami dapat memahami bahagian-bahagian firman Allah. Tuhan, tolong kiranya kami apa yang telah kami pelajari biar kiranya dapat menjadi Tuhan bahagian kami dan memperlengkapi kami agar kami sebagai hamba-hamba Tuhan kami semakin semangat melayani Tuhan dan kami tidak salah dalam memberitakan kebenaran itu. Kami doakan Tuhan hamba-Mu Pak Moses sebagai dosen kami, Tuhan semakin sehat-sehatkan, Tuhan memberkati, Tuhan keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya dalam berbagai bidang. Kami semua yang hadir dalam kelas ini pun kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami akhiri kelas belajar malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Makasih banyak Pak Moses, makasih teman-teman, Pak Moses. memberkati. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. Pak. Teman-teman, Tuhan Terima berkati. kasih. Terima kasih Tuhan berkati Pak Ferdi Moses. yang Tetap memfasilitasi sehat. kami. Tuhan memberkati semua. Semakin sehat. Selamat Saya malam. kembalikan ke Pak Ferdinand. Oke.